Sobat Pintar, kita berjumpa kembali dalam belajar matematika bersama Ibu Leonora. Di video kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan lanjutan dan keterhubungan antar refleksi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang beberapa aturan menentukan posisi bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, terhadap titik asal O 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan A, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Masih ingat tidak aturan-aturan pembentukan bayangannya? Nih, Ibu kasih tahu lagi beberapa aturan untuk menentukan posisi bayangan hasil refleksi. Mari kita amati karena kita akan menggunakan aturan-aturan ini untuk menganalisa keterhubungan antar refleksi. Sebelum kita ke contoh soal, simak dulu video berikut ini. Semakin pusing nanti di sini, karena di sini bisa lihat banyak sekali. Kita berada di sini banyak sekali. Gitu lihat. Jadi di sini buat foto-foto itu sangat keren sekali, sangat instagramable. Kalau belum bisa menemukan jalannya, muter terus, bukan di situ. Muter terus. Sekarang kita simak contoh soalnya yuk. Diketahui dua buah titik dengan koordinat J 2,2 dan K 7,4. Tentukanlah koordinat bayangan J dan K jika dilakukan pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Yuk kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa lakukan pencerminan satu persatu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian bayangannya nanti akan kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Yuk kita kerjakan. Titik J 2,2 kita cerminkan terlebih dahulu terhadap sumbu X. Nah, aturan pembentukan bayangan dari refleksi terhadap sumbu X sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu X, min Y. Berarti J aksennya adalah X-nya tetap, kemudian Y-nya diminkan, jadi min 2. Nah, J aksen 2, min 2 ini akan kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Nah, aturannya bayangannya menjadi min X, Y. Berarti J double aksen, X-nya kita minkan, dan Y-nya tetap min 2. Nah, inilah bayangan titik J jika dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan sumbu Y. Nah, dengan cara yang sama, mari kita cerminkan titik K 7,4. Direfleksikan terhadap sumbu X menjadi K aksen, X-nya tetap, Y-nya diminkan, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi K double aksen, X-nya kita minkan, Y-nya tetap. Nah, inilah bayangan titik K oleh pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan sumbu Y. Bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Tentukanlah koordinat bayangan J dan K jika dilakukan pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap sumbu X. Yuk kita kerjakan. Titik J 2,2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y aturannya adalah min X, Y. Berarti X-nya kita minkan, min 2, Y-nya tetap. Kemudian J aksen ini
kita refleksikan terhadap sumbu X. Menjadi J double aksen, X-nya tetap, min 2, kemudian Y-nya diminkan, jadi min 2. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kita refleksikan titik K 7,4. Refleksi terhadap sumbu Y menjadi K aksen, X-nya kita minkan, Y-nya tetap. Kemudian refleksi terhadap sumbu X menjadi K double aksen, X-nya tetap, min 7, dan Y-nya kita minkan. Nah, ini dia hasil pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap sumbu X. Nah, ada pertanyaan lanjutan ini. Apa kesimpulanmu berdasarkan soal A dan soal B? Yuk kita lihat jawaban dari soal A dan soal B. Di soal A, J double aksen min 2, min 2. Di soal B, sama min 2, min 2 juga. Begitu juga dengan titik K. Di soal A min 7, min 4. Di soal B juga min 7, min 4. Berarti apa ya kesimpulannya? Ternyata pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan sumbu Y menghasilkan posisi bayangan yang sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan sumbu X. Nah, kita dapat satu kesimpulan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui dua buah titik dengan koordinat E 4,-3 dan F min 2,-1. Tentukanlah koordinat bayangan E dan F jika dilakukan pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Ini mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Nah, yuk kita jawab. Titik E 4,-3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, aturannya kita sudah punya tadi ya. Ini dia. Refleksi terhadap sumbu X menjadi X, min Y. Maka E aksennya menjadi X-nya tetap, Y-nya kita minkan. Karena ini dari min 3, berarti kalau diminkan jadi 3 ya. Nah, selanjutnya E aksen 4,3 ini kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Aturannya menjadi min X, Y. Berarti E double aksennya adalah min X, min 4, Y-nya 3. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian, dengan cara yang sama, kita akan mencari posisi bayangan untuk titik F, min 2, min 1. Direfleksikan terhadap sumbu X, maka F aksennya X, min Y. X-nya tetap, Y-nya jadi positif 1 ya. Lalu direfleksikan terhadap sumbu Y, menjadi F double aksen, X-nya diminkan, dari negatif jadi positif, lalu Y-nya tetap. Nah, ini dia hasil bayangan kedua titik jika dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada pertanyaan, tentukan koordinat bayangan E dan F jika dilakukan pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Nah, kita harus ingat aturan pembentukan bayangan oleh pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Masih ingat nggak? Tuh dia. Aturannya adalah min X, min Y. Berarti titik E 4,-3 jika direfleksikan terhadap titik 0,0 menjadi E aksen min X, min Y. Berarti X-nya jadi min 4, Y-nya dari negatif 3 menjadi positif 3. Gitu? Nah, dengan cara yang sama, kita akan refleksikan titik F, min 2, min 1. Berarti F aksennya menjadi
min 2-nya jadi 2 positif, min 1-nya jadi 1 positif. Nah, inilah hasil posisi bayangan oleh refleksi 0,0. Apa kesimpulanmu berdasarkan soal A dan soal B? Yuk kita lihat jawaban A dan B. Di jawaban A, E double aksen adalah min 4,3. Sedangkan di jawaban B, sama min 4,3. Begitu juga dengan titik F. Di jawaban A 2,1, jawaban B juga sama 2,1. Wah, kita bisa ambil kesimpulan baru nih. Ternyata pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan sumbu Y menghasilkan posisi bayangan yang sama dengan pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Selanjutnya, ada contoh soal lagi. Diketahui segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Wah, 3 kali nih refleksinya. Hasilnya, titik H triple aksen berkoordinat 2,3, I triple aksen 8,-4, dan J triple aksen min 6,-7. Nah, sekarang kamu ditanyakan koordinat H, I, dan J-nya. Artinya, kamu disuruh mencari koordinat titik mula-mula dari H, I, dan J sebelum dilakukan 3 kali refleksi tadi. Yuk, kita kerjakan. Untuk mempermudah pengerjaan soal ini, mari kita buat skema dari soal tersebut. Diketahui titik H yang kita tidak tahu koordinatnya. Lalu direfleksikan terhadap sumbu X menjadi H aksen yang kita juga tidak tahu koordinatnya. Kemudian H aksen ini direfleksikan lagi terhadap sumbu Y menjadi H double aksen. Ini pun masih belum diketahui. Akhirnya, H double aksen direfleksikan terhadap titik 0,0 sehingga diperoleh koordinat H triple aksen adalah 2,3. Nah, untuk titik I dan J kita akan buat skema yang sama. Akhirnya diperoleh I triple aksen 8,-4. Begitu juga dengan titik J. Menghasilkan J triple aksen, posisinya min 6,-7. Nah, bagaimana ya cara mengerjakan ini? Kita bisa berpikir mundur dengan mengingat aturan-aturan yang sudah kita temukan sebelumnya. Aturannya adalah refleksi terhadap sumbu X, X, min Y, refleksi terhadap sumbu Y, min X, Y. Kemudian ada juga refleksi terhadap titik asal 0,0, yaitu min X, min Y. Nah, sekarang kita akan berpikir mundur, mulai dari refleksi 0,0. Diketahui H triple aksen 2,3. Berarti H double aksennya sebelum dia dilakukan refleksi terhadap O 0,0 mengikuti aturan ini. Min X, min Y. Berarti X-nya kita minkan dan Y-nya pun kita minkan. Nah, maka kita peroleh H double aksennya adalah min 2, min 3. Bagaimana dengan I-nya? Sama dong. 8, min 4. Berarti X-nya kita minkan jadi min 8. Lalu Y-nya dari negatif 4 menjadi positif 4. Titik J juga begitu. Min 6 berarti jadi positif 6. Dan min 7 menjadi
positif 7. Nah, titik H double aksen, I double aksen, J double aksen adalah hasil dari refleksi terhadap sumbu Y. Padahal kita tahu dan kita punya aturannya bahwa refleksi terhadap sumbu Y adalah min X, Y. Dengan aturan itu kita bisa mendapatkan koordinat dari H aksen sebelum direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita bisa mengikuti aturan tersebut. Berarti X-nya kita minkan dari negatif 2 menjadi positif 2, lalu Y-nya tetap min 3. Nah, titik I juga begitu. Min 8 berarti jadi positif 8, dan Y-nya tetap 4. Kemudian titik J menjadi 6 menjadi min 6, lalu 7-nya tetap. Nah, inilah koordinat dari H aksen, I aksen, J aksen. Selanjutnya kita akan mencari koordinat H, I, dan J yang merupakan posisi mula-mula sebelum dilakukan ketiga refleksi tadi. Caranya kita tinggal melihat aturan refleksi terhadap sumbu X. Berarti X, min Y. Jadi X-nya tetap 2, sedangkan Y-nya dari negatif 3 menjadi positif 3. Untuk titik I, X-nya tetap 8 dan Y-nya menjadi negatif 4. Titik J, X-nya min 6 akan tetap menjadi min 6, lalu Y-nya dari 7 menjadi negatif 7. Nah, akhirnya kita mendapatkan posisi mula-mula dari titik H, I, dan J. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang mari kita amati posisi mula-mula titik H, I, dan J ini. Lalu kita bandingkan dengan hasil dari refleksi yang ketiga. Bagaimana? Wah, ternyata koordinatnya sama ya. Berarti apa nih kesimpulannya? Oh, ternyata pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan sumbu Y dilanjutkan titik asal O 0,0 menghasilkan posisi bayangan yang sama dengan posisi awal benda. Artinya, ketika suatu titik atau suatu benda dicerminkan 3 kali terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal O, maka dia kembali ke posisi mula-mula. Nah, inilah kesimpulan yang ketiga. Ternyata kita bisa ya mengeksplorasi berbagai keterhubungan antar refleksi. Selamat bereksplorasi, karena utak-atik matematika selalu asyik dan menyenangkan. Oke, sampai jumpa.